Seorang oknum polisi di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat tega menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri dengan menggunakan tabung gas LPG 3 kg pada Minggu malam. Saat itu pelaku yang pulang ke rumah dan bertemu orang tuanya terlibat cekcok dengan sang ibu. Pelaku memukul kepala korban dengan tabung gas karena kesal permintaannya lambat dituruti korban. Kendati korban sempat dilarikan ke rumah sakit Kendari Graha Medika Cilengsi, namun nyawanya tak bisa diselamatkan. Pelaku NP diketahui merupakan anggota Polri aktif berpangkat Bintara Tinggi. Ia berdinas di salah satu Polres di wilayah Polda Metro. Bahwa memang benar terjadi penganiayaan yang mengakibatkan ibu kandungnya telah meninggal dunia. Kami telah melakukan tindakan tegas, kami sudah amankan. Kemudian kami melakukan penyelidikan dan saat ini lagi sidang kode etiknya sedang dilaksanakan oleh Propam Polda Metro Jaya. Selaras penyelidikan karena hal ini sangat keterlaluan menurut saya sehingga kami tidak main-main dan kami akan proses ini secara benar dan transparan. Dia pulang di sini karena tinggal sama orang tuanya sehingga ada sedikit cekcok sehingga orang tuanya dilakukan penganiayaan. Kapolres infonya pelaku jual miras di rumahnya itu, betul? Ya, itu lagi kita dalamin semua. Kami mohon waktu, mohon sabar, dan kita akan rilis segera mungkin agar kasus ini bisa sama-sama kita kawal. Saat ini pelaku tengah diperiksa oleh Propam Polda Metro Jaya dan tengah menjalani proses hukum dan etik. Lantas apa sebenarnya yang menjadi pemicu dan motif hingga pelaku tega menganiaya ibu kandungnya sendiri dan bagaimana hasil penyelidikan yang dilakukan kepolisian? Seorang polisi yang memang seharusnya kita lihat bagaimana peranannya di tengah masyarakat, harusnya memberikan contoh, mengayomi masyarakat. Tapi apa yang bisa kita ketahui dari kasus ini? Sungguh ironis, oknum polisi tersebut bahkan tega untuk menghabisi nyawa ibundanya sendiri. Untuk itu kita akan perbincangkan bersama dengan para narasumber yang sudah hadir bersama saya, termasuk juga nanti akan bergabung tentunya narasumber yang akan hadir secara daring. Ada Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro. Tapi sebelum nanti kita akan mencoba menghubungi Pak Kapolres, saya akan perkenalkan terlebih dahulu para narasumber yang sudah bersama saya di studio. Dr. Zulfia Oktanida Syarif, SPKJ. Beliau merupakan dokter spesialis kedokteran jiwa dan kita akan nanti minta pandangannya bagaimana mungkin tekanan-tekanan atau juga kondisi kejiwaan bisa mempengaruhi perilaku. Termasuk juga kita lihat dalam kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Vivi, gimana kabarnya? Selamat malam. Alhamdulillah sehat, terima Baik. kasih Mbak Putri. Iya, selain Dr. Vivi juga akan memberikan pandangannya mengenai kasus ini Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi selaku penasehat ahli Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pak Arianto, berikutnya juga ada pengamat kepolisian Mas Bambang Rukminto. Nanti juga akan memberikan pesan-pesannya tentunya. Apa seharusnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menindak kasus ini? Mas Bambang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, dan juga tergabung dengan saya adalah Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Kapolres. Pak Rio masih belum bisa tergabung tentunya mungkin. Baik, kita coba akan menghubungi tapi saya akan minta pandangan terlebih dahulu dari Pak Arianto tadi sebagai yang juga mungkin melihat bagaimana polisi hingga saat ini ada beberapa kasus yang terjadi yang salah satu yang baru saja kita akan bahas ini. Ini sangat memalukan, sangat ironis di tengah institusi Polri mencoba mendapatkan trust dari masyarakat tapi ini terjadi, Pak Arianto. Ya, emang ini sangat bertubi-tubi ya. Polisi akhir-akhir ini disorot tidak baik dan sebagainya, di samping karena kejadian-kejadian yang seakan-akan dilakukan oleh oknum dengan kesengajaan ataupun kesadaran, tetapi ada juga yang terlaksana oleh oknum-oknum polisi yang seakan-akan kok di luar kesadarannya dia gitu ya. Tapi intinya adalah kejadian-kejadian akhir-akhir ini bertubi-tubi semua mencemarkan nama baik polisi. Entah itu tindakan yang salah tembak, yang polisi sama saling tembak sendiri. Betul. Kemudian apalagi ini polisi kok bisa membunuh ibunya sendiri gitu. Itulah kalau saya katakan, saya 50 tahun dari polisi, itulah sebetulnya kondisi polisi itu ya memang kayak gitu. Polisi itu manusia. 460.000 manusia polisi itu ya. Kebanyakan masyarakat mendambakan atau membayangkan bahwa polisi itu pasti orangnya
bagus ya, mentalnya bagus karena dia penegak hukum, Betul. dia pengayomi masyarakat kan gitu ya. Masuknya juga pun ada seleksi tersendiri Pak Rianto. Jadi masuknya itu sudah melalui seleksi minimal 6 item. Nomor 1 kesehatan, kemudian ketangkasan jasmani, kemudian psikologi, kemudian mental, ideologi, dan pengetahuan dan track recordnya. Itu berlapis-lapis seleksinya gitu. Cuman kita saking banyaknya orang yang itu ya, yang dikelola oleh polisi itu, kita coba keluarga saja ya, kita punya anak 6 misalnya, nggak bisa kan mendidik semua baik, semua masih ada yang nggak bagus gitu. Jadi pasti ada yang miss dan yang kurang bagus gitu. Nah inilah kondisi seperti inilah. Jadi polisi sekarang ini sebagian memang ada yang bagus dan ingin bertugas dengan baik, tapi masih banyak juga oknum-oknum yang di lapangan sana itu yang tindakannya justru mencoreng nama polisi. Itulah kondisinya gitu. Makanya tuh dengan kejadian seperti ini, kalau saya sih ya, polisi tidak cukup banyak. Wah, akan kami tindak transparan dan sebagainya. Itu mestinya tidak cukup. Karena mestinya polisi melakukan evaluasi. Kenapa kok banyak sekali oknum-oknum polisi yang sekarang ini bertindak dan mencoreng nama polisi? Nah, dia mesti akan mengadakan introspeksi, kenapa sebabnya gitu. Sebelumnya dari kasus-kasus yang ada belum pernah melakukan introspeksi, evaluasi, atau mungkin juga sudah ada data apa penyebab utamanya sebenarnya? Banyak sekali ya. Kalau yang berkaitan dengan masalah personil ya, oknum itu, kebanyakan sorotannya adalah kemudian kepada bagaimana dulu rekrutmennya gitu kan. Kemudian bagaimana pemeliharaannya ketika bertugas. Yang ketiga bagaimana pengawasannya kan gitu kan. Kebanyakan anunya kepada itu gitu. Tetapi sayangnya ya itulah, karena polisi yang sangat besar tapi metode pengawasannya mungkin juga kurang efektif, sehingga hasilnya ya sampai sekarang masih saja terjadi yang kurang-kurang baik itu. Tapi minimal harusnya polisi menunjukkan ya kesungguhannya itu ya, dan dia transparan, ini loh yang sudah saya lakukan, apa yang kira-kira, terus kemudian terbuka dia pada masyarakat, apa yang kurang daripada polisi. Nah, kritik itu harus dibuka, dan kalau ada polisi yang masyarakat yang menuduh begini pada polisi harus bisa menjelaskan ini loh yang terjadi seperti ini gitu. Seperti contoh saja itu kasus di Semarang itu misalnya ya, salah tembak itu kan. Orangnya namanya juga salah tembak. Saya yang bikin peraturan mengenai bagaimana menggunakan senjata api itu. Itu kalau cuma mau membuarkan tawuran pakai nembak sekali itu apapun alasannya sudah keliru lah menurut saya. Tapi kenapa mesti ditutup-tutupi bahwa itu membubarkan dalam rangka membubarkan tawuran. Karena kalau walaupun dia membubarkan tawuran pun nggak akan mungkin, karena apa? Mosok tawuran diselesaikan dengan tembakan. Kan gitu. Nah, dalam hal seperti itu biasanya sorotan kemudian kepada rekrutmen polisi itu tadi. Tapi ya, saya kemarin menyarankan pada Pak Kapolri, Pak, evaluasi semuanya ya, bukan hanya pada manusianya saja, tetapi juga kepada sarana yang diberikan pada anggota polisi di lapangan. Nah itu seperti sekarang senjata api itu kan, kemudian karena banyak salah tembak mestinya ya dibatasin, dan polisi mestinya jangan dikasih senjata yang membunuh, tetapi senjata yang melumpuhkan saja gitu. Itu kira-kira untuk mengurangi jangan sampai terjadi salah tindak. Tapi kalau untuk mengurangi ini bagaimana polisi berbuat aib ini, saya kira ini perlu evaluasi yang benar-benar yang intensif, dan polisi harus pandai menerangkan. Ini seperti ini sekarang ini ya, harus segera diterangkan ini orang ini apa memang dalam keadaan sadar dan baik, dan kemudian mengapa kok sampai terjadi begitu gitu. Saya kira itu yang harus menjadikan perhatian polisi sekarang ini. Baik, Mas Bambang mungkin punya data juga selaku pengamat kepolisian, apa kemudian faktor-faktor yang menyebabkan hal seperti ini terjadi? Tekanan kerja yang begitu berlebih, kemudian kondisi mental, atau hal-hal seperti apa mungkin? Catatan dari Mas Bambang. Kalau dari catatan saya ada 2 problem ya. Satu ini terkait dengan individu, ini terkait dengan kesehatan mental. Tekanan mental juga ya, ini kesehatan mental termasuk tekanan mental apa yang mempengaruhi mentalitas anggota, juga karena kondisi sosial atau kondisi lingkungan keluarga atau tekanan kerja seperti itu. Kemudian yang lebih luas dari organisasi itulah. Ada sistem, saya melihatnya problem yang terjadi sekarang ini korbannya sudah sangat banyak.
baik di internal kepolisian maupun masyarakat seperti itu. Kasus pembunuhan antar polisi, terus kemudian kekerasan di rumah tangga di kepolisian ini kan nyaris banyak ya, dan ini yang terungkap terekspos di media ini hanya puncak-puncak gunung es saja seperti itu ya. Makanya apa yang harus dilakukan oleh kepolisian harus melakukan seperti yang disampaikan Pak Arianto tadi, melakukan evaluasi besar-besaran. Karena seperti kasus di Solok misalnya, ini kan bukan hanya masalah soal personil menembak rekannya sendiri, tapi ada problem yang sistemis gitu loh di balik itu semua. Ada motif, misalnya ada motif tambang gitu loh. Kemudian kalau kita melihat dari kasus di Mojokerto sebelumnya antara Polwan dengan suaminya yang ke polisi gitu. Ternyata di situ ada problem ekonomi, ada pinjol, ada judol, kemudian kasus-kasus bunuh diri yang lainnya misalnya seperti itu. Ini kan memang harus diurai satu persatu apa yang menjadi problem. Makanya saya melihat memang kepolisian harus melakukan revolusi ya untuk merubah semuanya. Tidak bisa saat ini sekedar menyelesaikan secara prosedural saja, tapi harus benar-benar sistemik gitu loh. Karena kalau tidak, akar masalah terkait dengan judol yang tidak terselesaikan, tambang ilegal yang tidak terselesaikan, kalau kemudian terkait yang di Cilengsi barusan, mungkin terkait dengan peredaran miras, isunya kan seperti itu. Ini kan artinya selama ini kemana saja pengawasan terkait perilaku anggota seperti itu. Tadi Pak Arianto menyampaikan nggak mungkin bisa mengawasi semuanya. Kalau saya ya rekan yang paling dekat lah, pimpinan satu tingkat di atasnya ini yang juga harus mengawasi gitu loh. Jadi ada kebersamaan, ada rasa kekeluargaan di antara mereka, bukan saling bersaing. Kalau menurut saya sementara ini ada persaingan juga karena ada pragmatisme, ada materialistik ya, terus kemudian yang indikasinya dengan gaya hidup hedon dan lain-lainnya. Sama-sama membawa senjata, kasus-kasus di militer tidak sebesar di kepolisian saat ini gitu loh, yang minimal yang terekspos lah seperti itu, bahwa di dalamnya seperti apa kita nggak tahu kan, tapi minimal yang diungkap di media tidak sebesar di kepolisian, padahal sama-sama membawa senjata. Kalau ngomong arogansi, ya sama-sama bisa menjadi arogan karena sama-sama membawa senjata tersebut. Kepolisian menjadi kawan-kawan di kepolisian ini menjadi arogan seperti itu. Baik. Nanti yang disampaikan Mas Bambang mungkin bisa diberikan pandangan oleh Pak Arianto sambil kita akan menunggu tersambung dengan Kapolres untuk bisa menjelaskan apa motifnya, apa alasannya, bagaimana perilaku oknum polisi tersebut di lapangan saat bekerja ataupun juga berinteraksi dengan sesama rekan. Dr. Vivi juga bisa jelaskan bagaimana pengaruh tekanan di situasi ataupun juga kondisi di tengah-tengah pekerjaan ini bisa mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Sesaat lagi kita akan bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Tadi sempat saya sampaikan di awal bahwa Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro akan hadir secara daring dan juga memberikan keterangan mengenai kasus ini, bagaimana motif dari pelaku di forum ini, tapi ternyata hingga acara ini berlangsung, perbincangan ini terus berjalan. Pak Kapolres masih belum bisa bergabung dengan kami dan juga memberikan keterangan kepada Anda, para pemirsa. Kita juga akan dengarkan bagaimana pandangan Dr. Zulfia, Dr. Vivi mengenai hal ini. Ada tensi tinggi ini dialami oleh setiap anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas begitu. Walaupun itu tugas baik yang di kantor ataupun juga berinteraksi dengan masyarakat, apakah itu bisa mempengaruhi kondisi psikisnya, kejiwaannya, ketenangannya dan sebagainya, dokter? Ya, tentunya Mbak Putri, semua faktor tekanan, apakah itu dari tempat kerja, apakah lingkungan keluarga, sosial, bisa berkontribusi terhadap adanya suatu tindakan yang didorong oleh suatu kondisi emosional tertentu. Seperti kasus ini kan sebetulnya kasus katakanlah personal ya terhadap individu kepada ibunya, bayangkan ibu kandungnya. Tapi karena ini menyangkut anggota Polri sehingga akan menjadi lebih disorot tentunya ya. Tapi kita perlu memperhatikan apakah ada pola-pola perilaku yang sebelumnya sudah ada pada individu tersebut yang memang
individu tersebut misalnya sudah punya masalah dengan pengendalian emosi, punya masalah dengan pengendalian impuls atau dorongan-dorongan. Ketika misalnya marah, ketika beliau menginginkan sesuatu, kemudian tidak bisa dikendalikan, dorongan misalnya untuk melukai, mencederai orang lain. Nah ini perlu menjadi suatu perhatian khusus. Apakah ini bagian dari suatu kondisi mental tertentu, misalnya ada gangguan mental tertentu, apakah gangguan kepribadian, misalnya, apakah ini suatu gangguan psikosis? Kalau psikosis itu memang ada gangguan pada penilaian realita biasanya ya, artinya dia tidak sadar penuh saat melakukan suatu tindakan didorong oleh delusi atau halusinasi. Atau misalnya orang dengan gangguan depresi yang berat, di mana ada pikiran-pikiran ke arah bunuh diri yang bisa sampai juga berkembang menjadi membunuh atau menghilangkan nyawa orang terdekatnya. Nah, kita juga perlu evaluasi, apalagi tadi ada berita peredaran miras gitu ya. Apakah under influence? Apakah yang bersangkutan di bawah pengaruh alkohol atau nafza, narkoba? Karena itu juga bisa mempengaruhi cara berpikir, cara pengendalian emosi. Itu jadi, semakin memperburuk pengendalian emosinya? Ingin melampiaskan emosi terus atau seperti apa, Dr. Vivi? Ketika ada satu pemicu yang membuat emosi tertentu muncul, misalnya kalau tadi saya lihat dari narasinya adalah meminta sesuatu kepada ibunya, tidak langsung dituruti, kan itu sepertinya sepele ya, trigger. Tapi ketika ada emosi marah yang muncul, tidak bisa mengendalikannya. Kalau orang yang sehat, yang pengendalian dirinya baik, tentunya bisa marah dengan mengungkapkan, mengekspresikan dengan cara yang baik. Tapi ketika misalnya di bawah pengaruh zat tertentu, atau memang ada masalah dengan kepribadian, emosional, ada masalah mental tertentu, sulit untuk bisa mengendalikan dorongan emosinya dan juga dorongan atau impuls untuk melakukan suatu tindakan yang sifatnya agresif. Karena kita lihat kalau tadi dari narasinya juga setelah katakanlah melakukan satu tindakan tertentu dengan ada lagi tindakan berikutnya mengambil tabung gas. Artinya di sini tuh ada kemarahan yang besar. Kemungkinan ada kemarahan yang besar, kita nggak tahu apakah ada pola interaksi antara anak dan orang tua yang sudah terjadi dari kecil sampai dewasa yang membuat ini, dokter, bisa jadi gitu. Karena tidak serta-merta kita sebagai katakanlah orang dewasa yang sehat, ketika kita marah dengan orang tua kita akan melakukan tindakan seperti itu. Kita bisa compare dengan diri masing-masing. Berarti ada tanda tanya nih yang memang kita perlu evaluasi lebih lanjut. Gitu. Jadi sebelum melihat memang apakah ada tekanan dari lingkungan pekerjaannya sebagai seorang anggota polisi, tapi juga secara individu, personality, apakah ada masalah kepribadian ataupun juga masalah kesehatan mental pada individu. Baik, nanti kita akan perdalam lagi Mas Bambang, kemudian juga Pak Rianto akan memberikan catatannya. Tapi sebelumnya kita akan menuju ke Bogor terlebih dahulu. Rekan kami Eko Hadi akan memberikan informasi terbaru mengenai perkembangan kasus ini. Silakan Eko Hadi. Ya, Putri Viola dan pemirsa TV One, selamat malam. Hingga saat ini, awak media itu masih menunggu informasi sepenuhnya dari pihak polisian. Sedangkan untuk pihak Polres Bogor sendiri juga masih menunggu hasil dari sidang etik atau pemeriksaan etik di Polda Metro terkait diduga penganiayaan yang dilakukan oleh oknum kepolisian di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Dan informasi yang saya peroleh juga di lapangan bahwa memang terduga pelaku ini juga menjual miras. Namun hal tersebut masih diperdalam oleh pihak polisian. Apa betul terduga pelaku ini melakukan penjualan miras di sekitar wilayah Kecamatan Cilengsi. Namun informasi dari warga memang beberapa kali terduga pelaku ini sempat meresahkan warga dan hingga akhirnya terjadi kejadian beberapa hari lalu yang menewaskan atau meninggal dari ibu kandungnya sendiri ya. Gitu. Eko Hadi, Eko tadi sempat sampaikan kesaksian para warga menyebutkan bahwa tindakan oknum ini ada beberapa kali meresahkan warga. Apa yang dilakukan sehingga kemudian mengundang keresahan dari warga dan seberapa sering sebenarnya dilakukan oleh oknum polisi ini? Ya, seperti yang saya kemarin terima laporan dari warga pada saat melakukan wawancara atau interview terhadap warga sekitar, memang beberapa kali ada sempat terjadi cekcok dengan antara terduga pelaku dengan warga sekitar. Bentuknya dalam hal nyaris melakukan kekerasan dan beberapa kali juga warga terlibat pertengkaran dengan terduga pelaku. Seperti salah satu contohnya adalah terkait masalah parkir dan itu pun dibenarkan oleh warga ketika saya melakukan wawancara kemarin
sehingga warga pun langsung menilai untuk terduga pelaku secara sifat maupun sehari-hari seperti itu kurang lebih, Putri. Saat melakukan konflik dengan masyarakat begitu, berantem dengan para tetangga yang ada di sana lah. Nah, ini selalu terduga pelaku masih dalam kondisi sadar atau mungkin terpengaruh minuman keras dan sebagainya menurut pengakuan dari warga yang ada di sana? Ya, untuk informasi tersebut saya belum menerima saksian dari warga, namun yang pasti beberapa kali memang warga sendiri mengaku agak sedikit resah akibat pula dari terduga pelaku ini. Gitu, Putri. Eko, apakah mendapatkan informasi juga, baik mungkin dari warga yang ada di sana ataupun pihak kepolisian, saat bertemu ibunya pada hari itu, saat melakukan tindakan, apakah terduga pelaku ini juga dalam kondisi yang memang sadar atau dalam pengaruh zat tertentu? Apakah ada informasi mengenai hal itu? Iya, sama. Untuk informasi tersebut saya juga belum memperoleh karena memang saat itu warga hanya menyaksikan saja terlibat cekcok mulut ataupun yang menyebabkan warga menduga atau menyangka bahwa terduga pelaku ini terpengaruh atau di bawah pengaruh minuman keras. Gitu, Putri. Dari warga yang ada di sana ataupun juga mungkin saksi mata, apakah mereka mengetahui bagaimana komunikasi sejauh ini biasanya atau komunikasi sehari-hari antara terduga pelaku dengan korban, dengan ibunya sendiri? Ya, warga sendiri juga kurang begitu tahu interaksi maupun komunikasi antara anak dengan ibu kandungnya sendiri. Namun yang pasti warga melihat sosok ibu kandungnya ini orang yang cukup ramah dan baik hati. Tentunya sering berkomunikasi juga dengan warga sekitar, kurang lebih seperti itu. Baik, terduga pelaku ini tinggal di sana memang sehari-hari atau hanya sesekali pulang ke rumahnya ini, ke tempat ibunya ini, Eko? Iya, berdasarkan keterangan dari warga, mereka hanya sesekali saja melihat terduga pelaku ini ada di tempat tersebut atau di sekitar lokasi kejadian. Dan mungkin bisa disimpulkan bahwa diduga pelaku ini tidak tinggal di tempat atau tempat kejadian perkara yang kemarin itu. Baik, Eko Hadi, terima kasih informasi yang sudah disampaikan kepada kami. Nanti kita akan terus tunggu bagaimana perkembangannya. Pak Arianto, ini menarik, tapi sebelum kita membahas tadi sudah ada catatan dari Mas Bambang, evaluasinya bagaimana begitu kan, kemudian juga pengawasan yang melekat ini seperti apa. Nah, ini Pak Arianto, diduga memang ini masih simpang siur, kita tunggu kepastian dari pihak kepolisian, tapi ada faktor penjualan miras di sana, apakah memang polisi tersebut memang terlibat? Ini bagaimana hal seperti ini, apakah memang luput dari pantauan? Seharusnya kan ini hal ini terpantau oleh atasannya, Pak Arianto. Ya, semestinya kalau memang ada berita-berita kayak gitu itu harusnya tidak luput ya dari pantauannya. Karena kan apabila masyarakat yang melihat itu kemudian memviralkan di medsos. Tapi kalau tidak diviralkan di medsos ya mesti pelanggaran-pelanggaran anggota yang di lapangan itu nggak akan diketahui oleh atasannya. Kan gitu kan. Makanya saya pikir ya ini dalam kondisi yang seperti ini ya mestinya polisi itu begitu-begitu aware gitu ya dengan perilaku negatif di lapangan itu, yaitu memberi kesempatan kepada publik yang melaporkan kepada hotline itu ya, kalau ada perilaku menyimpang daripada anggotanya yang kurang bagus ya, apalagi ikut-ikut membackingi kasus itu, tolong dilaporkan kepada saya. Sebagai contoh dulu ya, saya waktu Kapolda di Sulteng dulu ya, nomor waktu itu belum ada medsos, saya taruh nomor HP saya di surat kabar terkenal di situ. Tapi HP-nya saya pegang terus, tidak saya kasihkan ajudan. Silakan laporkan anggota saya yang menyimpang. Mau apa? Mau ikut judi, mau nangkep, mau pungli dan sebagainya itu. Akibatnya apa? Saya setiap hari menerima itu, informasi itu. Dan saya seketika itu juga laporannya macam-macam. Ada laporan mengenai anggota Pak ini. Di kos-kosan ini Pak, anggota Bapak itu, Polwan sama ini. Lagi situ nanti bisa digerebek rakyat. Cepat-cepat saya telepon propos saya. Cepat-cepat amankan tuh, ambil daripada nanti dipermalukan polisi, contohnya kayak gitu. Di hutan ada orang mau nyolong illegal logging itu, telepon ke saya, Pak ini orang illegal logging ini lagi nyuri. Oh ya biarin aja, 3 hari saya ambil kayunya itu, karena 3 hari baru diambil biasanya gitu. Judi togel, Pak ini aja judi togel ini, itu Pak bukanya diem-diem. Kalau bikin struknya itu ditaruh di bawah fax. Saya suruh staf saya tangkap dulu, kasihkan di reskrim. Karena kalau saya kasihkan di reskrim belum tentu dia ditangkap. Kayak gitulah. Kontrol dari masyarakat itu paling kuat sebetulnya. Betul. Tapi mungkin masyarakat agak sedikit apatis, Pak. Ini bakal di follow up nggak? Itu mungkin Pak. Jadi makanya itu ya
kontrol dari masyarakat itu sekarang zaman medsos paling bagus itu. Mestinya itu difasilitasi, tetapi dibuktikan bahwa itu diterima dan ditindaklanjuti gitu loh. Tidak hanya hotline nomor segini. Memang hotline banyak sekarang kan, tapi saya sendiri ngubungi juga susah. Apakah ini diteruskan apa tidak? Itu mestinya kayak gini. Sebetulnya masalah ini jadi gampang kan, apabila polisi itu mau memberikan nomor hotline yang betul-betul mujarab dan ada tindak lanjutnya dan diceritakan oleh masyarakat. Baik. Itu kira-kira hanya dengan cara begitu ya agak mendingan lah. Polisi bisa mengontrol di lapangan yang 460.000 itu tadi itu. Baik, gitu. Kita memang masih menunggu bagaimana konfirmasi dari pihak kepolisian. Apakah memang betul ada peredaran miras tersebut legal, ilegal, dan sebagainya. Tapi ini bisa jadi dua kasus, Mas Bambang. Selain kemudian menghabisi nyawa ibunya sendiri, terlibat juga mungkin di peredaran miras ilegal. Tapi sekali lagi kita masih belum tahu. Tapi banyak sepertinya polisi-polisi yang punya kekuasaan, punya akses dan sebagainya, memanfaatkan hal ini. Tapi nanti Mas Bambang kita tanya, kita akan jeda sejenak, kami sudah kembali saat lagi. Sayangnya perwakilan dari pihak kepolisian belum bisa memberikan keterangan secara resmi di forum ini untuk bisa memastikan apakah memang betul ada kasus juga di dalam kasus pembunuhan ini mengenai peredaran miras ilegal yang juga melibatkan dari pelaku atau terduga pelaku ini. Tapi Mas Bambang, jika memang ini benar, kan bukan pertama kali sepertinya polisi ataupun juga oknum polisi kita katakan menggunakan kewenangannya, menggunakan aksesnya, pengaruhnya dan sebagainya untuk bisa mengikuti atau juga bahkan melindungi hal ilegal seperti ini, Mas Bambang. Ya, itu sudah menjadi rahasia umum. Kalau melihat kasus-kasus yang sekarang menjadi ramai diperbincangkan masyarakat, faktanya demikian. Ada motif-motif terkait sesuatu yang ilegal kan seperti itu. Makanya memang lagi-lagi tadi saya sampaikan di awal ini sistemik gitu loh. Bukan hanya persoalan perilaku personal saja, tetapi harus merubahnya harus secara sistem gitu loh. Atasan bawahan ini juga harus lebih interaktif, lebih kalau terkait dengan kontrol pengawasan lagi tadi harus benar-benar lebih ketat gitu. Dan ada yang lebih penting lagi terkait dengan leadership ya. Ada ketauladanan dari keatasan. Kalau yang atasannya juga menerima setoran misalnya dari sesuatu yang ilegal, ya bagaimana mereka akan melakukan pengawasan, melakukan penindakan seperti itu. Karena kalau melihat fakta di lapangan, ini sesuatu yang ilegal ini, penyalahgunaan kewenangan ini tidak berdiri sendiri, bukan oleh personal saja, tapi mesti bersama-sama dengan kelompok gitu loh. Lagi-lagi kalau terkait dengan pengawasan tadi sudah ada peraturan Kapolri terkait dengan pengawasan melekat, atasannya harus tahu. Minimal atasan satu tingkat itu harus benar-benar tahu apa yang dilakukan anak buahnya. Kalau enggak ya apa gunanya peraturan Kapolri terkait dengan pengawasan melekat. Kalau tidak bisa melakukan problemnya ya itu tadi ketika yang seharusnya mengawasi juga terlibat kan seperti itu. Kasusnya sudah sangat banyak yang menjadi korban itu internal kepolisian sendiri gitu loh kan. Jadi ya harus ada upaya yang keras lah yang harus dilakukan oleh Kapolri dengan konsisten menegakkan peraturan yang dibuatnya sendiri, yang ditandatanganinya sendiri. Karena peraturan Kapolri terkait pengawasan melekat yang menandatangani Pak Listio Sigit, peraturan Kapolri 2 tahun 2022 gitu loh. Makanya saya sih mendorong Pak Kapolri konsisten lah dengan apa yang disampaikan beliau bahwa ikan itu busuk dari kepalanya. Makanya kepala yang sudah busuk potong saja seperti itu. Betul. Harus konsisten seperti itu dan harus tegas. Kalau enggak kepolisian kita ini bagaimana membangun kepercayaan masyarakat pada kepolisian. Padahal kepolisian ini adalah lembaga yang selalu dibutuhkan selama negara ini ada. Baik. Nah, dokter mungkin juga ada saran bicara mengenai filter bagaimana seharusnya sosok-sosok terbaik yang masuk ke kepolisian. Adakah kemudian hal-hal yang perlu ditambahkan pada saat seleksi, pada saat menerima siswa-siswa ini masuk ke kepolisian sehingga kemudian masalah kejiwaannya, emosinya bisa terpantau, terseleksi sejak awal, dokter? Iya, sebetulnya saya tidak terlalu setuju untuk kita terpaku dengan proses rekrutmen. Karena itu adalah proses sesaat di awal, memang seleksi ya, untuk menyeleksi pola kepribadian tertentu yang kita berbicara tentang potensi. Apakah individu ini memiliki gambaran kepribadian dengan potensi
dia akan melakukan sesuatu yang misalnya katakanlah melanggar atau berpotensi untuk tidak mengikuti ya institusi di mana tempat dia berada. Jadi kita memotret kepribadian serta kondisi mental saat itu. Oke. Dan yang perlu kita pahami adalah kondisi mental itu dinamis. Bisa berubah. Sangat bisa berubah. Faktor yang mempengaruhi usia termasuk? Usia, tekanan-tekanan kehidupan, tekanan pekerjaan. Artinya ketika usia masuk ke dalam institusi Polri, dia masih dalam usia yang dewasa muda misalnya ya. Kemudian dalam perjalanannya menjadi seorang anggota Polri, di situ tentunya banyak sekali faktor. Mungkin dari keluarga, dari lingkungan, dari pekerjaannya itu sendiri yang membuat bisa jadi ada masalah mental emosional tertentu yang membuat individu tersebut akhirnya memiliki suatu perilaku yang seperti yang kita lihat kasusnya banyak. Jadi nggak bisa berhenti di rekrutmen. Bagaimana dengan follow up mental health check up-nya? Sama kayak kita di beberapa company, beberapa perusahaan sudah rutin kan medical check up misalnya. Ada tes kesehatan di awal tapi nggak hanya berhenti di situ. Kesehatan itu harus selalu digabungkan antara fisik dan mental. Jadi secara berkala. Apalagi kalau misalnya individu yang katakanlah kepolisian yang memang pegang senjata, itu wajib sekali untuk dievaluasi secara ketat berkala. Karena nggak main-main nih punya kuasa yang sangat besar kan dengan adanya akses terhadap senjata, sehingga itu memang perlu betul-betul pengawasan dan evaluasi secara berkala karena kondisi kesehatan mental itu sangat dinamis. Baik, atau mungkin dokter untuk beberapa orang yang tidak bisa mengendalikan, menghandle kondisi emosinya dan sebagainya, tekanan-tekanan ataupun juga aturan-aturan dan didikan-didikan polisi yang relatif keras lah bagi kita warga sipil begitu ya, itu kemudian bisakah menghilangkan empati, menghilangkan simpati, menghilangkan rasa iba bahkan kepada seorang ibu sendiri begitu? Sebetulnya lingkungan itu bisa mendorong kita menjadi satu individu dengan perilaku kecenderungan tertentu. Contohnya begini, ketika seseorang merasa dengan penuh kebanggaan dia memiliki power sebagai seorang polisi yang di masyarakat posisinya dianggap lebih tinggi, dianggap lebih terhormat, ini bisa muncul rasa grandiosity, rasa besar. Di sini muncul bibit-bibit narsisisme, di mana orang dengan narsisisme yang semakin dia merasa powerful, bisa mengendalikan orang, dia tidak mengindahkan kebutuhan orang lain atau empatinya jadi berkurang. Di sini nih muncul perilaku-perilaku arogansi. Kita sering lihat juga ya, di mana orang-orang dengan power tertentu ada arogansi di jalan raya atau di mana-mana. Jadi ini yang perlu kita evaluasi, bagaimana suatu institusi membentuk karakter dari anggota-anggotanya gitu. Dimana mungkin kalau tadi belajar dari Pak Rianto bahwa mungkin perlu komitmen gitu ya dari masing-masing individunya bahwa ini sebagai pelayan masyarakat. Jadi bukan sebagai sosok yang arogan yang bisa menggunakan powernya yang akhirnya dibawa ke rumah tuh. Ke rumah jadi KDRT, jadi kekerasan, jadi banyak sekali kasus-kasus yang karena merasa arogan dengan powernya, kekuasaannya, merasa tidak perlu mengontrol emosinya. Jadi luapan emosi akan begitu saja bisa diluapkan bahkan ke anggota keluarga terdekat yang sering jadi korban. Pamer kuasa malah akhirnya tindakannya emosinya kebablasan, begitu ya dokter ya? Betul. Baik, nah Pak ini tadi Mas Bambang sudah katakan, buat apa ada perkap jika kemudian tidak ada pengawasan atau tidak ada evaluasi terhadap pengawasan melekat itu tidak dilakukan secara betul-betul secara maksimal di lapangan? Yang jelas perkapnya sudah lengkap ya Bu ya. Secara detail saya tadi lihat itu larangan etika itu ada 4 ya, etika kenegaraan, kelembagaan, masyarakat dan etika kepribadian. Detail sekali, nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Saking banyaknya malah saya baca itu malah yang dilarang itu jadi lupa. Gitu. Padahal secara simpel itu kalau secara simpel ya untuk etika untuk polisi itu kalau cuma simpel saja. Anggota polisi dilarang berperilaku koruptif. Satu aja itu cukup, itu untuk dijabarkan semua itu ya. Termasuk korupsi itu kan jualan miras lah, menerima imbalan dan sebagainya itu, perizinan dan sebagainya itu. Itu tadi. Nah kalau menurut ini ya, kalau menurut saya ini saya menyoroti kasus ini ya. Ini saya selama 50 tahun dinas itu baru kali ini saya nemuin anggota polisi yang tega membunuh ibunya dengan mengepruk gitu tuh. Padahal dia seorang Aibda. Aibda itu pasti udah senior. 41 tahun. Sudah senior, mungkin tinggal 2-3 tahun lagi pensiun lah kira-kira. Belum, Pak, 41 tahun. 41 tahun ya, berarti masih kurang 55 gitu ya.
Kok bisa gitu loh. Makanya itu kalau menurut hemat saya, ini tugas pokok polisi adalah meneliti mengapa orang itu bisa pakai gitu. Bukan hanya meneliti kemudian apa yang dilakukan kemudian nanti akan dihukum secara transparan, dihukum tegas. Enggak, itu sudah harus dilaksanakan, nggak usah diterangkan. Tapi harusnya diteliti. Kenapa kok anggota itu sampai bisa begitu? Nah, gitu kan. Dan kemudian cari ahli-ahli yang lain, suruh ikut meneliti dan terangkan kepada masyarakat. Ini sekarang masyarakat menunggu kenapa ini kan. Tapi kan sekarang diundang aja nggak datang. Kan nggak bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat kan. Padahal dia kan yang menangani itu gitu. Ini saya sampaikan ya. Masyarakat menunggu penjelasan daripada polisi apa yang terjadi. Tolong jelaskan kepada masyarakat apa adanya, apa yang sudah didapat. Gitu. Jelek ya bilang begini, bagus ya bilang gini, ini kendalanya karena masalah psikologis dan sebagainya. Tapi segera kasih tahu pada masyarakat, jangan nunggu-nunggu nanti kami tindak dengan tegas, kita transparan, profesional. Itu orang udah nggak akan mendengar itu saja. Ya, jadi kuncinya menurut saya penjelasan dari polisi jelas apa sebabnya orang ini, motivasinya apa, dan kemudian nantinya orang ini akan kira-kira akan diapakan. Oleh polisi gitu. Saya kira itu lebih bermakna daripada yang disampaikan Kiki tadi ya, terkait dengan NPD ya, narcissistik tadi. Kalau dilakukan penelitian terkait personil kepolisian yang ada NPD-nya mungkin juga sangat banyak. Menarik itu. Dan Kapolri seharusnya membuat program seperti itu untuk melakukan penelitian terkait dengan kesehatan mental anggotanya seperti itu. Iya, banyak catatan memang dari perbincangan kita malam hari ini, tapi yang pasti semoga kita bisa segera mendapatkan konfirmasi penjelasan lebih lanjut. Tadi Pak Arianto sudah berikan catatan transparan dengan segera seharusnya diberikan informasi kepada masyarakat. Terima kasih Pak narasumber. Nanti kita bergabung lagi di perbincangan berikutnya. Nanti setelah jeda kita juga akan soroti kasus berikutnya. Banyak atau semakin banyak korban yang mengaku menjadi korban pemerkosaan, pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pria difabel tunadaksa yang kita tahu kasusnya menjadi sorotan belakangan ini. Sesaat lagi.